Halo teman-teman developer, di video kali ini kita akan bicara satu jenis koleksi terakhir untuk chapter ke-8 yaitu adalah hashmap. Oke, hashmap ini sebenarnya merupakan vektor ya. Maksudnya merupakan struct, bukan vektor, maaf. Dia merupakan struct. Jadi bentuk struct-nya itu seperti ini. Hashmap, begini, K, kemudian V. Ya, kita tahu kan kalau hashmap itu seperti yang sudah saya sampaikan, kalau dia adalah bentuk key pair values yang mana K itu merujuk untuk mapping tipe key-nya, sedangkan V itu merujuk untuk tipe dari value-nya. Dan juga di dalam bahasa pemrograman Rust, eh, hashmap ini akan dihandle langsung dengan hashing function, yang mana dia akan eh, menempatkan keys dan value ini ke dalam memori, seperti itu. Itu dihandle langsung oleh hashing function. Oke, kita langsung saja untuk membuat hashing itu seperti apa, hashmap itu seperti apa. Yang pertama, kita itu harus memasukkan ke dalam scope dari standar library-nya. Jadi use std, begini, collection, kemudian hashmap. Nah, seperti ini. Loh, ternyata dia nggak bisa digunakan langsung, begitu ya, karena dia bukan preload, begitu. Di sini kan eh, kelihatan nih, si hashmap adalah struct. Seperti itu. Jadi kita wajib memasukkan atau memanggil dia ke dalam scope terlebih dahulu sebelum digunakan. Contoh kasus kita mau buat begini deh, score, ini ya, hashmap, kemudian new. Oke, kita tahu score, variable score itu tipenya key value pairs. Kemudian kita akan memasukkan data ke dalamnya. Caranya adalah menggunakan metode insert. Oke. Nah, di sini dia butuh key dan value-nya. Untuk key-nya kita pakai string ya. Pakai string tentunya from. Kemudian itu skor untuk tim, misalnya tim bola ya. Tim bola mungkin ini deh, Napoli begitu. Skor pertama, skornya sudah 2 begitu ya. Lalu tim kedua lawan tandingnya mungkin Lazio, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Di sini mirip seperti halnya vektor ya, cara kerjanya. Jadi dia itu hashmap itu akan disimpan yang pasti di dalam heap ya, sama halnya dengan vektor. Kemudian untuk kasus ini hashmapnya itu memiliki tipe key-nya adalah string. Untuk tipe value-nya adalah integer. Begitu ya. Dan sama halnya juga dengan vektor tentunya. Semua jenis key-nya itu harus memiliki satu jenis tipe yang sama. Di sini kan key Napoli dan key Lazio itu sama-sama string. Oh, berarti udah sesuai dong dengan rules. Terus juga untuk value-nya juga berlaku rules yang sama, hanya dengan tipe yang sama saja. Integer. Berarti di sini sudah sama nih, udah sesuai. Oke, berarti rules-nya sudah terpenuhi dan tidak ada terjadi error. Kan begitu. Kalau saya misal ganti begini, nah dia akan error, mismatch. Oke? Jadi rules-nya sama dengan halnya vektor. Oke. Kemudian kita itu akan bicara terkait dengan ownership juga ya, ownership untuk hashmap. Jadi, semisalnya, oh ya begini deh, begini. Ini saya buat variabel baru, field, oh begini deh, name, begitu. Kemudian dia berasal dari from initial value-nya mungkin my favorite color. Lalu di sini nilai yang keduanya adalah white. Di sini bukan name ya, tapi mungkin the color. Di sini the question, kan seperti itu. Ya, nah yang di atas ini tutup dulu. Oke, sini ada 2 jenis. Kemudian kita buat let mode, misal nama variabelnya map. Ini mapping hashmap, kemudian new, kan begini. Lalu kita akan insert nih si nilai dari variabel yang kita buat di sini. Yang pertama itu adalah the question serta the color, kan seperti ini. Kemudian tadi kan kita
saya sampaikan, kita akan melihat ownership terkait dengan hashmap. Untuk variable the question, oke, the question ini itu the question dan the color itu akan invalid ketika menggunakan insert. Karena apa? Dia ownership-nya itu uh, sudah mengambil alih gitu loh. Contohnya, kalaupun saya print line di sini, print line si misal salah satunya the color lah begitu, the color, apa yang akan terjadi? Nah, di sini udah error. Karena kenapa? Insert ini itu sudah mengambil alih ownership seperti itu, sehingga variable the color dan the question itu sudah tidak bisa digunakan lagi setelah method insert ini digunakan. Oke, itu terkait dengan ownership dalam hal menambahkan data dari sebuah variabel ke dalam variabel berupa hashmap, seperti itu ya. Kemudian kita untuk mengakses value-nya gimana dari variabel yang kita punya. Ini saya tutup lagi, ini saya buka. Nah, di sini kita mau baca nilainya atau akses value-nya seperti apa, kan gitu. Caranya mungkin pakai method. Jadi let team name, kita mau mengambil nama tim, kan seperti itu. Kemudian kita buat nih dari string, kemudian from Napoli misalnya, kemudian let score-nya, kemudian scores, ini bukan scores tapi score saja. Nah, scores yang di atas ini, mungkin ini sebentar, ini aja deh, dipindah ke atas biar lebih enak dilihat. Ya, begini, si scores itu kita akan get, kemudian kita reverse di sini team name begini ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat juga di sini kan si get method itu mereturn tipe option. Ya, kita tahu tipe option akan mengembalikan some, value, atau none. Jadi kalaupun kita print line begini ya bentuknya, kemudian ini, kemudian score, maka kita akan mendapati hasil skornya adalah 2. Kan begini. Oke, ini cara mengakses value di dalam hashmap. Begitu ya. Dan yang pasti untuk get ini itu, nah di sini kalau teman-teman lihat dia itu menggunakan reference ya. Makanya di sini kita memborrow dia nih, kita borrow nih si Napoli, si tim Napolinya dari variable team name, yaitu dari bentuk string begitu. Sehingga hasilnya kita dapat tadi sum 2, kan seperti itu. Kalaupun misalnya key-nya salah gitu, misal gini. Nah, ini saya running lagi, kita akan dapat hasil none karena key-nya tidak ditemukan. Begitu. Kemudian kita bisa ngelooping gitu. Kita juga bisa ngelooping kok. Untuk kasus hashmap ini kita bisa looping. Contohnya for key value in scores. Oke, scores ya. Yang di atas ini scores itu kita looping mau ngambil misalnya print line begini. Isinya kita ambil placeholder seperti ini. .2, kemudian placeholder lagi, kita ambil key dan value begini. Kalau ini hashmap ditutup yang di atas. Kalau kita running, maka kita akan mendapat hasil sebentar, ini ditutup dulu. Ya, kita akan dapat hasilnya. Nah, seperti ini. Kita looping kan. Looping yang pertama itu adalah Napoli. Napoli punya skor 2, sedangkan Lazio punya skornya 1. Jadi kita bisa ngelooping untuk hashmap. Kemudian untuk mengupdate, ya kita bicara mengupdate sama halnya seperti string tadi ataupun vektor. Jadi untuk mengupdate hashmap itu ada 2 cara sebenarnya. Jadi ada 2 cara ya. Yang mana mungkin cara pertama kita akan memasukkan nilainya pertama kali. Jika memang key-nya itu belum ada, kita akan masukin. Tapi jika pun ada nilainya, kita bisa replace atau bisa kita abaikan juga nilai yang sudah ada itu. Nah, itu caranya seperti itu.
Oke, berarti kita pakai contoh, oh ya deh, masih pakai contoh ini aja nggak apa-apa. Kita tahu kalau skor Napoli kan di sini adalah 2 ya, kan di sini 2. Contohnya kan 2 di sini. Kalau kalau misalnya ini saya buka di sini, kemudian di sini ini saya tutup ya, saya tutup sementara. Si Napoli saya ganti 3, oke. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi dengan skor? Kalau kita perhatiin di sini, yang pertama saya insert dia itu 2. Kemudian saya insert lagi 3. Berarti yang pertama kan sudah jalan nih, sudah jalan yang pertama. Ini Lazio kita tutup. Yang pertama udah jalan. Napoli akan disimpan dengan skornya 2. Kemudian kok ada lagi? Berarti apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah dia replace yang pertama tadi di replace begitu. Maka yang terakhir akan dijadikan hasilnya seperti itu. Dan jikapun kita nggak pengen nih si apa namanya si key-nya ini di replace begitu, tapi kita pengen kayak oke, Napoli itu skor pertama adalah 2 kan begitu. Kemudian kita misalnya masukin skor Lazio, jika Lazio ini key-nya belum ada. Caranya kita pakai yang namanya metodenya insert gitu. Jadi bentuknya akan jadi seperti ini ya. Contoh ini misalnya ini entry. Kita pakai entry bukan insert. Maksud saya pakai entry. Entry begini. Oke. Kemudian kita pakai metode or insert. Kita tambah misalnya Lazio itu 5. Begini, 5. Oke. Nah, di sini kalau saya running nah di sini kok Napoli, Lazio, maaf. Ya, kalau saya running, nah di sini kan kelihatan nih hasilnya. Yang pertama, kita liatin dulu. Pertama di sini kita menginsert skor key Napoli, skornya 2. Dan di bawah sini kita itu menggunakan metode yang berbeda, yang mana kita awali dengan metode entry. Oke, yang mana metode entry ini itu akan mengembalikan value dari entry method ini berupa sebuah enum entry. Oke, nah di sini kalau teman-teman lihat, kalau saya hover, nah ini kan bentuknya dibalikin dalam bentuk enum entry dan akan menghasilkan nilai yang mungkin ada ataupun tidak. Sehingga dalam kasus ini saya ingin mengentry Lazio, key Lazio. Ada nggak hasilnya? Ternyata nggak ada. Oke, nggak ada berarti si Lazio akan dimasukkan dengan nilai 5. Makanya itu or insert-nya dijalankan di sini. Karena kan Lazio belum ada juga gitu kan. Sehingga or insert-nya bisa dijalankan dan hasilnya kita dapatkan menjadi Lazio 5. Tetapi semisalnya kita sudah punya Napoli, kita insert nilainya 2. Dan kalaupun di sini saya pasang Napoli di bagian terakhir lah, misalnya begini. Napoli skornya ternyata jadi 3. Misalnya, apa yang akan terjadi kalau saya save, saya running, oke. Nah, di sini Napoli itu tidak akan berubah. Jadi dia tidak akan berubah karena fungsi ini dia itu sudah tahu kalau oh si Napoli sudah ada begitu kan. Kalau sudah ada ya udah nggak usah diapa-apain gitu. Jadi dia tidak akan mereplace sama sekali terkait dengan key yang sudah ada di buat sebelumnya, sudah ada di atas ini maksudnya begitu ya. Dan yang pasti method or insert ini di dalam entry enum itu akan mengembalikan bentuk mutable reference, oke, yang akan diberikan kepada entry key-nya jika key-nya itu ada ataupun tidak begitu. Yang pasti dia akan mengembalikan mutable reference seperti itu. Dan untuk kasus ini mungkin teman-teman bisa nanti menggunakan contoh yang seperti ini ya kalau teman-teman ingin tidak bingung ketika menginsert data ke dalam hashmap gitu. Karena kan kalau kita duplikat seperti ini tadi, itu skornya akan
berubah begitu. Yang akan diambil adalah 3. Tetapi kalau menggunakan cara seperti ini, cara yang di sini itu dia tidak akan berubah karena si Napoli ternyata sudah ada. Jadi kita mengurangi kesalahan lah mungkin seperti itu. Karena kan uh, mungkin akan terjadi kasus kita akan memasukkan data 2 kali, mungkin seperti itu. Jadi bisa menggunakan cara yang seperti ini. Kalau untuk Lazio ini memang karena key-nya kan belum ada, jadi dia bisa dimasukkan ke dalam variable scores dengan key Lazio dan nilai skornya adalah 5, seperti itu ya. Kemudian um, kita juga bisa apa ya? Bisa mengecek seperti apa sih isi dari hashmap itu, detailnya atau jumlahnya seperti apa. Seperti itu ya. Contoh di bawah sini deh, bawah sini. Kita itu ada uh, teks dari string literal hello world, wonderful world, kan seperti ini. Jadi kita akan akan mengecek seberapa banyak sih sebuah kata muncul di dalam string ini. Begitu. Kita akan menggunakan hashmap untuk menghandle-nya, begitu ya. Dan juga uh, menggunakan hashmap itu akan membuat datanya jadi lebih enak dilihat juga, begitu. Contohnya, di sini kita sudah punya string, kemudian kita buat let mode data, misalnya gitu. Kemudian dari hashmap tentunya. Kemudian ini hashmap begini. Kemudian new. Oke, lalu kita looping untuk setiap kata di dalam teks. Nah, di dalam variable text, kita itu akan pakai yang nama metodnya split white space. Kan di sini kan dia pakai white space kebetulan begitu. Jadi kita bisa pakai split white space method. Dan di sini kita akan buat variable count, yang mana variable count ini itu isinya akan mengambil si data, variable data, kemudian kita akan menggunakan method entry, sama halnya tadi kita akan ngecek adakah si key-nya itu sudah ada apa belum dari word. Dan jika tidak ada, kita akan pakai yang namanya or insert, yang mana dimulai dari default value-nya adalah 0, seperti ini. Oke? Dan kita perlu mengubah variable count-nya ini di increment 1, seperti ini. Oke? Nah, yang terakhir, kalaupun kita print line begini, kemudian kita ambil data seperti ini, maka sebentar, data, oh ya maaf, harusnya seperti ini. Nah, kita running ya. Ini karena salah yang tadi. Oke, kita running. Kita akan dapat hasil seperti ini. World itu ada 2. Oke, udah benar. Wonderful ada 1 dan hello ada 1. Ya, berarti ini udah sesuai dong. Jadi cara kerjanya tuh gimana? Oke, kita di sini pertama menggunakan split white space method, begitu ya, untuk melooping dari setiap slicing-nya. Kan di sini kita slicing nih menjadi 4 item, begitu kan. Kemudian fungsi or insert itu akan mengembalikan mutable reference. Jadi ini kalau teman-teman ingat mutable v, oke, mutable reference untuk value-nya yang dispesifikasikan atau dirujukkan untuk key-nya, seperti itu. Dan di sini kita menyimpan mutable reference ke dalam bentuk variabel, yang mana variabelnya adalah count. Oke. Jadi untuk mengassign ke value-nya ini, ke value yang hasil or insert ini, kita itu akan di-reference, oke? Karena kan di sini pakai simbol bintang. Kita di-reference variable count-nya menggunakan simbol bintang, dan kemudian mutable reference-nya ini akan keluar dari scope. Misalnya di sini akan keluar dari scope, sehingga semuanya ini menjadi valid, codingnya valid ya, terkait dengan borrowing rules-nya. Yang pasti di sini
untuk di sini kan data. Oke, data kan kosong nih hashmap-nya. Kemudian kita menggunakan entry untuk word-nya. Jadi kita dapat hello. Oke, hello. Hello akan dijadikan hello key yang pertama. Kemudian insert or insert. Dia ngecek dari hasil sini ternyata entry hello. Hello-nya belum ada. Ya udah kita buat key hello. Kemudian kita masukkan default value-nya itu angka 0. Begitu. Jadi angka 0 kita jadiin default value-nya, tetapi di sini kan kita di reference nih, kita modifikasi si count-nya ini. Oke, karena kita udah modifikasi plus 1, kemudian kita jalankan lagi uh, yang berikutnya, looping berikutnya, begitu. Untuk yang berikutnya ada world, begitu ya, ada world, teks kedua world, kita masukin juga lagi di sini, kemudian wonderful, yang pasti ini default value-nya akan mulai dari 0 dulu, begitu ya. Kemudian dari wonderful, oke, di sini sudah 3, berarti 3 key sudah terbentuk, kan begitu. Anggaplah masing-masing semuanya 1, karena kan kita plus 1. Kemudian di looping yang terakhir, looping keempat itu ada word lagi, text word yang mana sama halnya dengan loopingan yang kedua. Sehingga si fungsi insert ini tadi, oke, itu dia akan membuat si variabel, bukan si variabel, tapi si keyword ini value-nya menjadi 2. Begitu. Karena kan kita ngecek di looping yang terakhir itu ketemu si teks yang word ini sama dengan looping yang kedua. Karena dari itu, maka dari itu keyword ini memiliki nilai atau value-nya itu 2, seperti itu. Jadi inilah terkait dengan hashmap. Jadi hashmap juga sendiri itu ada banyak metode dan fungsi-fungsinya yang bisa teman-teman cek di dokumentasinya seperti itu. Karena ada banyak sekali, saya hanya akan meringkas sesuai dengan Rosebook-nya. Jadi untuk chapter ke-8 sudah cukup sampai di sini ya terkait dengan collection yang kita bicarakan mulai dari vektor, kemudian string, serta hashmap di video kali ini. Yang pasti untuk detail teman-teman bisa cek di dokumentasi resminya. Saya akan sertakan juga pastinya di deskripsi video linknya, teman-teman bisa baca. Untuk selanjutnya kita akan bicara juga itu nanti terkait dengan ini ya, error handling. Oke, di chapter selanjutnya kita akan bicara dengan error handling. Karena kan selama ini kita hanya tahu error dari compilernya saja, tapi sebenarnya kita bisa handling errornya seperti apa. Seperti itu. Dan yang pasti teman-teman bisa coba latihan sendiri ya cara menggunakan hashmap, cara menggunakan vektor, serta main dengan string itu seperti apa di dalam bahasa pemrograman Rust untuk bisa lebih tahu untuk kasus-kasus yang teman-teman mungkin penasaran seperti apa sih jika digunakan dalam bahasa pemrograman Rust. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya untuk membahas error handling di dalam bahasa pemrograman Rust. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.